Oke, kembali lagi sama saya, Abdul Hamid ya, sebagai instruktur. Kita akan memasuki di sesi yang kedua. Jadi sesi kedua ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada komputer dan juga laptop. Nah, sebelum kita masuk ke video materi, di sini saya mau ngajak teman-teman, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa kenapa kita harus mengenal, kita harus mengetahui juga nih. Kalau kemarin kita mengetahui alat-alat teknisi, bahan-bahan teknisi, yang jenis kerusakannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal komponen-komponen yang terdapat pada komputer atau perangkat. Sehingga untuk kita seorang teknisi komputer atau pengatur, kita harus harus mengetahui dan juga harus bisa mengenal apa aja sih komponen-komponen yang terdapat pada komputer, baik dari segi nama ataupun bentuk dan juga merek. Sehingga nantinya kita saat melakukan perbaikan atau pergantian dari sebuah komputer atau laptop, kita sudah tahu, oh ini yang diganti berarti RAM. Ada salah satu misalkan nama komponen ya RAM, prosesor. Itu adalah komponen-komponen umum yang terdapat pada komputer atau laptop. Nah, belum lagi nanti ada komponen-komponen yang output ataupun input yang terdapat pada komputer ataupun laptop. Misal yang output seperti mouse, keyboard, speaker. Kalau yang input atau yang di dalamnya tadi, nah itu seperti RAM, prosesor, yang seperti yang awam, yang umum yang kita tahu gitu ya. Nah, sehingga nantinya kita harus benar-benar mengetahui gitu, mengetahui dan juga tahu apa aja sih komponen-komponen yang terdapat pada ketika. Dan juga teman-teman, kenapa sih kita harus belajar gitu ya? Harus belajar, harus mengetahui. Selain dari perbaikan, terus selain dari kita bisa pergantian komponen gitu kan pada sebuah komputer atau laptop. Nah, kita juga bisa memanfaatkan komponen ini untuk apa ya? Mata pencarian tambahan kita selain menjadi seorang teknisi komputer atau laptop. Kenapa? Karena untuk kalau bahasanya, kalau bahasa teknisi, teknisi itu kan hampir mirip-mirip pekerjaan sebagai seorang dokter yang pekerjaannya adalah memperbaiki. Jadi kita nggak bisa berdoa untuk semua orang, semoga komputer atau laptopnya rusak tiap hari. Nggak bagus gitu ya kan doanya. Nah, sehingga untuk pekerjaan jadi seorang teknisi dan komputer, kalau memang mungkin pasarannya lagi banyak, ya alhamdulillah bagi kita. Tapi kalau misalkan asumsinya tidak banyak orang yang servis karena mungkin tidak setiap hari orang akan mengganti ataupun memperbaiki laptop atau komputer. Nah, sehingga teman-teman, di sisi yang kedua ini, kita akan membahas tentang pengenalan komponen. Di mana? Nah, sebelum kita masuk nanti, apa sih gitu kan, pekerjaan tambahan sebagai seorang teknisi komputer di bagian komponen. Memang ada ya gitu ya. Nah, nanti kita bisa memanfaatkan nanti bagian-bagian ataupun part-part dari komponen-komponen komputer ataupun laptop. Sebelum ke sana kita masuk dulu untuk komponen sendiri. Jadi untuk komponen, kalau kata kunci dari komponen, jadi kita tuliskan misalkan di Google ataupun cari. Apa sih komponen? Jadi komponen kalau dalam bahasa istilahnya itu eh, komponen itu adalah kata yang mengacu pada bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk suatu kesatuan atau sistem. Itu komponen. Jadi elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan dalam sistem. Nah, sehingga dalam konteks umum, komponen itu biasanya adalah bagian-bagian yang saling terkait dan berkontribusi untuk membentuk suatu yang lebih besar atau lengkap, yaitu komponen. Nah, begitu pula pada komputer dan juga laptop. Komponen-komponen yang terdapat pada komputer dan laptop agar nantinya kita bisa manfaatkan, baik itu untuk perbaikan ataupun pergantian. Nah, selain menjadi seorang teknisi, pengetahuan kita tentang komponen tentunya nanti akan membantu kita dalam hal memanfaatkan, dari yang memanfaatkan part-part komponen yang bisa kita jual belikan. Nah, di sini ya saya mau ngajak teman-teman, kenapa kita harus mengetahui gitu kan, ataupun harus belajar tentang komponen-komponen yang terdapat pada komputer. Contoh, nah, saya mau ambil contoh, misalkan, memang bisa ya gitu ya, komponen-komponen atau part-part dari laptop atau komputer di. Nah, di sini saya buka Facebook ya, karena untuk pencarian part-part itu berarti itu adalah barang second.
Barang second adalah barang pakai ya, barang yang bekas gitu, barang bekas. Sehingga untuk pembelian atau jual beli barang bekas itu biasanya di Facebook yang lebih terpercaya. Kita masuk Facebook Marketplace. Nah, di sini saya masuk di RAM komputer ataupun RAM laptop, teman-teman. Nah, di sini ada DDR2, DDR3, DDR4 gitu kan. Ini untuk jenis RAM. Terus ada size atau ukurannya, gitu ya. Ada yang 4 GB, 2 GB, 8 GB. Nah, itu nanti akan teman-teman pelajari di sesi yang kedua ini. Nah, sehingga pentingnya kita belajar menjadi seorang teknisi komputer. Pemahaman kita atau pengetahuan kita tentang komponen-komponen harus kita kuasai. Baik dan benar. Bentar, saya bisa tahu saya. Contoh, kenapa sih gitu kan? Apa sih yang bisa kita manfaatkan dari sebuah komputer atau komputer? Contoh, teman-teman kalau bisa kalau sering lihat ya ada poster-poster di jalan atau ada iklan-iklan di Facebook yang iklannya berisi begini, jual beli laptop bekas atau laptop yang sudah nggak kepakai atau rusak gitu ya. Nah, teman-teman, jadi orang yang awam, awam dalam artian bukan seorang teknisi yang tahu cuma pakai laptop ataupun komputer. Sementara dalam perbaikan dan pergantian dia awam atau buta sama sekali, tidak tahu. Nah, itu yang kita manfaatkan. Nah, setelah kita belajar komponen-komponen, nantinya kita tahu komponen ini bisa dijual, komponen ini masih bagus. Nah, di sana kita bisa memanfaatkannya untuk dijual belikan. Gitu. Contoh, misalkan ada laptop rusak. Laptop rusak, nanti kita belajar tentang kerusakan-kerusakan yang terdapat pada laptop. Nah, siapa tahu laptop rusak itu yang cuma rusak adalah baterainya. Sehingga orang udah, wah, ini rusak nih, berarti harus beli baru. Jadi ada yang nggak kepakai laptop. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Dengan apa? Dengan tadi iklan, mau di Facebook ataupun di WhatsApp, jual beli laptop bekas atau laptop rusak. Nah, biasanya untuk harganya adalah 200 ribuan sampai 300 ribu sesuai dengan jenis laptopnya atau merek dari laptop tersebut, baru ataupun yang merek lama gitu. Nah, sehingga kalau orang tahunya cuma laptopnya mati atau komputernya mati dan tidak bisa digunakan lagi, banyak kan nggak bisa dipakai, nggak dipakai orang. Dan itu bisa jadi bahan pajangan ataupun kira-kira apa ya, simpan aja gitu di lemari. Nah, itu yang kita bisa beli. Terus dalam pikiran orang, daripada ini nggak kepakai, gitu, simpan aja. Ini dijual 300 ribu, 400 ribu, bisa paling mahal. Nah, di sana kita beli 14 ribu. Setelah kita cek, misalkan kerusakan cuma pada baterai, sementara misalkan part-part lagi, atau komponen-komponen lain masih bagus. Nah, di situ yang bisa kita manfaatkan sebagai bisnis lain atau kerjaan sampingan menjadi seorang teknisi komputer dan juga laptop. Atau misalnya RAM. Di sini RAM ada yang harga 300, paling murah harga 100 ribu. Prosesor anggap 50 ribu, bisa ada 50 ribu. Ada yang 300 sampai 500 ribu harga prosesor. Ini RAM ya 300. Kita cari prosesor. Prosesor bekas gitu. Nah, seperti ini 80 ribu gitu harganya. Ada 150 ribu, ada 250 ribu. Sehingga kalau ditotalkan dari dua part atau komponen ini aja kita udah balik modal. Nah,